Daryanto SPB selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Yogyakarta dan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 13 Yogyakarta. Terima kasih untuk pada sore hari ini meskipun cuacanya mendung, kita bisa berkumpul di ruangan guru untuk melaksanakan kegiatan komunitas belajar. Yang mana untuk hari ini itu nanti ada diseminasi dan diskusi terkait pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi pemimpin di sini bukan selaku kepala sekolah, tetapi kita sebagai guru itu sebagai pemimpin dalam pembelajaran di kelas. Untuk pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja ya Bapak Ibu. Jadi untuk tujuan pembelajaran khusus pada kegiatan Kombel pada sore hari ini, itu mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah kita. Jadi sebelum kita mengidentifikasi pendekatan berbasis sumber daya yang ada di sekolah kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu sekolah sebagai suatu ekosistem. Di sini ekosistem itu merupakan kata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Jadi untuk sekolah sebagai ekosistem itu bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik, unsur yang tidak hidup yang ada dalam lingkungan sekolah. Jadi unsur yang hidup sendiri misalnya guru, murid, itu kan unsur hidup ya dalam lingkungan sekolah. Sedangkan unsur yang tidak hidup itu misalnya bisa kondisi fisik sekolah, kemudian kurikulum, itu juga termasuk dalam abiotik, unsur abiotik. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu di sini karena ada hal yang harus kita bicarakan. Mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan acara perpisahan sekolah. Tapi saya merasa pesimis kalau kita bisa melaksanakan acara tersebut. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian? Bu, Ya. kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah Bu. Tahun kemarin, mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Iya sih, tapi kalau acara perpisahan tidak dilaksanakan, orang tua murid akan menanyakan kepada saya. Kalau kita buat acara seadanya Bu, dengan barang-barang dan alat yang kita punya, itu susah juga Bu. Minimal kita harus punya sound system, dan itu kita tidak punya. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasinya. Ya, kalau seperti itu kondisinya, Bu, kita tidak usah mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit, kita harus melaksanakan acara perpisahan. Iya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup Bu, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Apalagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Gimana? Baiklah, kalau gitu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah. Kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana BOS yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini.
Baik Bapak dan Ibu Guru, mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan acara perpisahan sekolah, dan sebagaimana diketahui bersama, kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak murid kita? Iya Bu, kita bisa membuat acara perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa meminjam aula kecamatan. Kebetulan ada orang tua wali murid kelas 6 sebagai pengurusnya. Nanti saya akan tanya bagaimana prosedur untuk meminjam aula tersebut. Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dan panggung? Oh, untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan di sini, Bu. Yang pertama itu untuk panggung, nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas, Bu. Kita susun jadi panggung itu bisa, Bu. Nah, untuk aula, itu kalau Pak Puji bisa, Bu, pinjam yang di dekat sekolah itu lebih mudah, Bu. Jadi anak-anak kelas 6 bisa kita minta bantuannya mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah, terus yang ketiga, Bu, untuk dekorasi sama hiasan bunga, kita bisa pinjam ke guru-guru yang lain, atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang tua siswa, Bu. Terus pita. Pita itu ada, Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan. Itu bisa kita gunakan. Nah, untuk balon itu kebetulan, Bu, tahun lalu kan masih ada sisa. Jadi kita bisa gunakan balon itu untuk tambah dekorasi acara kita ini, Bu. Saya juga punya ide, Bu. Untuk kostum, bagaimana kalau kita menggunakan seragam anak-anak yang ada. Kemudian hiasan bajunya kita bisa menggunakan tali rafia untuk rumbai-rumbainya. Dan bisa kita susun juga bunga-bunga di situ. Untuk hiasan kepala, kita juga bisa pakai daun, seadanya yang ada di kebun. Kemudian kalau mau sedikit repot sih kita menggunakan karton dan anak-anak sendiri yang mewarnai, Bu. Untuk konsumsi, bagaimana kalau kita melibatkan orang tua murid untuk menyumbangkan kue-kue kering yang nanti disajikan untuk mereka juga? Ah, bisa, Bu, itu, Bu. Mereka boleh menyumbang sesuai kemampuan mereka tentunya. Oke, baiklah. Saya sangat senang sekali mendengar ide-ide Bapak dan Ibu guru sekalian. Ayo kita buat acara perpisahan ini menjadi berkesan buat anak-anak dan orang tuanya juga. Jadi di video tadi itu ada dua jenis pendekatan atau cara pandang atau cara berpikir kita melihat sumber daya yang ada. Yang pertama tadi pendekatan berbasis masalah, yang kedua itu pendekatan berbasis aset. Menurut pendekatan berbasis aset itu memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Sedangkan pendekatan berbasis aset ini juga digunakan sebagai dasar paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif itu apa? Itu merupakan suatu filosofi atau landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif yang menemukan hal positif dalam diri seorang atau organisasi dan dunia sekitarnya, baik dari masa lalu, masa kini maupun di masa depan. Untuk paradigma inquiry apresiatif sendiri atau disebut PIA, ini percaya bahwa setiap orang itu memiliki ide positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Jadi inti positif inilah yang merupakan potensi dan aset suatu organisasi. Sedangkan untuk masalah yang kedua tadi pendekatan berbasis masalah ya. Untuk pendekatan berbasis masalah sendiri itu memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu dan apa yang kurang, kemudian apa yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, untuk pendekatan sendiri itu nanti ada 7 model. Ada 7 aset utama yang menurut Green dan Haines tahun 2016. Yang pertama itu nanti ada modal manusia, kemudian modal agama dan budaya.
kemudian modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, serta modal politik. Untuk modal manusia sendiri, itu tadi sudah ada yang di video tadi, yaitu guru itu sebagai modal manusia, yang mana modal manusia itu merupakan sumber daya manusia yang berkualitas, adalah investasi dari yang paling berharga dari sebuah komunitas. Jadi kita bisa inventaris sumber daya manusia yang dimiliki itu dilihat dari kemampuan, kecerdasan dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap warga komunitasnya. Untuk yang kedua itu modal agama dan budaya, yang mana keberagaman agama serta budaya itu ada di masyarakat, serta pola relasi yang tercipta di antaranya bisa dimanfaatkan sebagai peluang untuk penunjang pengembangan perencanaan kegiatan bersama. Untuk yang ketiga itu terkait modal sosial, merupakan suatu norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat atau unsur kepercayaan dan jaringan antar unsur yang ada di dalam komunitas. Contohnya itu suatu asosiasi atau institusi. Kemudian modal yang selanjutnya yaitu modal fisik. Modal fisik itu sangat terlihat ya, misalnya bangunan, kemudian infrastruktur dan sarana prasarana itu termasuk modal fisik. Untuk modal selanjutnya itu lingkungan atau alam, yaitu potensi alam yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian dan juga kenyamanan. Kemudian ada juga modal finansial, itu dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan sebagai aset sumber daya suatu komunitas itu sendiri. Kemudian selanjutnya itu ada modal politik, keterlibatan sosial semua lapisan atau kelompok komunitas atau lembaga pemerintah atau perwakilannya yang memiliki hubungan suatu komunitas. Nah itu tadi 7 modal yang utama menurut Bu ini ya tadi ya 7 asetnya. Jadi untuk inti dari komunitas belajar pada sore hari ini yaitu kita memetakan aset apa saja yang ada di dalam sekolah kita. Jadi nanti ternyata kontribusi teman-teman semuanya kita diskusi interaktif ya. Kira-kira yang termasuk ke-7 modal itu apa saja? Mungkin dari yang pertama modal manusia. Modal manusia sendiri kira-kira apa saja Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau menyatakan pendapat. Menyatakan pendapat. Saya berpendapat bahwa modal manusia antara lain kalau tadi lingkungan institusi pendidikan yaitu satu guru, kemudian tenaga kependidikan, kemudian siswanya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang lain, mungkin bisa baik servis maupun tenaga pangan. Mungkin itu Mbak. Menurut saya ini ada yang mau menanyakan. Ya, terima kasih Bapak Sudaryanto SPP. Mungkin dari teman yang lain ada yang mau menambahkan. Iya, dari Bu Laila tadi wali murid nih. Ya benar sekali. Jadi tadi ada guru, kemudian tenaga kependidikan, kemudian wali murid, terus ada lagi siswa, ya. Jadi siswa juga termasuk nih. Ada lagi kepala sekolah itu juga termasuk modal manusia dalam sumber daya ini, karena kepala sekolah itu merupakan penggerak
terhadap suatu komunitas sekolah itu sendiri dan mempunyai kemampuan manajemen untuk menjalankan sumber daya yang ada di dalam sekolah itu sendiri. Begitu. Cukup itu saja atau ada yang mau menambahkan mungkin yang di belakang atau sudah menambah? Kalau dirasa cukup, kita masuk ke yang kedua, itu tentang Coba Bu Eni, kalau saya tambahkan, karena kita tidak terlepas dari pengawas ya, apa bisa dimasukkan pengawas pembina? Gitu. Oh iya, betul Bapak. Jadi untuk pengawas pembina itu juga termasuk modal ini Pak. Modal dari manusia sendiri. Kemudian mungkin tadi juga ada tokoh masyarakat ya Pak. Tokoh masyarakat. Karena kita juga berdampingan dengan masyarakat, berarti itu juga termasuk modal yang ada dalam manusia itu sendiri. Ada yang mau menambahkan lagi? Yang mau menambahkan? Jadi kalau dirasa cukup berarti kita sepakat ya, hanya itu saja. Kemudian untuk yang kedua yaitu modal agama dan modal budaya. Mungkin ada yang mau mengusulkan kira-kira modal agama dan budaya yang ada di sekolah kita yang membantu untuk pembelajaran siswa itu apa ya? Mungkin ada yang mau mengusulkan? Agama dan budaya, mungkin dari guru pendidikan agama mungkin. Di dalam pendidikan agama itu banyak aspek yang bisa kita lakukan. Itu intinya apa? Penting praktek kebiasaan ibadah dalam sekolahnya memiliki Terima kasih Bapak Malik. Jadi tadi Bapak Malik menyampaikan bahwa akhlak budi pekerti mungkin itu termasuk model agama ya Pak. Kemudian praktik kebiasaan mungkin bisa disebutkan Pak untuk yang di sekolah kita itu contohnya praktik pembiasaan apa Pak yang sudah kita lakukan sebagai sumber daya yang sudah kita gunakan sebagai aset. pertama mungkin sholat berjamaah, kemudian tadarus, kemudian ada hari besar juga biasa kita laksanakan, biasa kita gunakan juga ada tambahnya dari yang Tadi biar yang lain bisa menambahkan. dan apa biasa kita sudah laksanakan di bukan budaya yang baik yang tertentu juga dengan secara sangat senyum juga termasuk ibadah. Ternyata selama ini apa yang kita sudah lakukan itu sudah termasuk aset yang sumber daya yang sudah kita kerjakan di Bapak itu. Tadi ternyata untuk senyum sama salam yang merupakan budaya itu sudah termasuk ke dalam modal agama. Mungkin ada yang mau menambahkan dari Bapak Ibu guru yang lain? Monggo, Bu As, Bu Jihastuti. Terima kasih Bu Eni. Sedikit tambahan untuk modal agama. Jadi kalau dilihat dari sisi agama itu menuntut ilmu itu kan wajib. Jadi seandainya siswa itu menuntut itu ya itu sudah melaksanakan sebagian dari kewajiban agamanya. Bahkan sampai penuntut ilmu itu sampai ke negeri Cina. Ini kita tidak perlu jauh-jauh di sekolah kita sudah bisa menuntut itu.
Kemudian untuk yang budaya semukis itu sangat bagus untuk menciptakan kebersihan lingkungan tempat kita belajar sehari-hari yang bisa dimaksimalkan dari siswa dengan bantuan pendampingan dari Bapak Ibu Guru. Terima kasih Bu Herdi. Ya, baik Bu As, terima kasih untuk tanggapannya. Agak bolos sedikit tidak apa-apa nih Bapak Ibu, mohon bantuannya. Kemudian untuk yang ketiga, ini modal sosial. Kira-kira sosial itu seperti apa nih? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Modal sosial. Kalau kita berbicara tentang sosial, berarti itu berbicara tentang masyarakat ya, hubungan kita terhadap masyarakat. Dan kira-kira aset seperti apa yang kita miliki di SMP Negeri 13 ini yang termasuk dalam modal sosial? Untuk hari ini, pada tempat ini dan jam ini, kita sedang mengadakan kegiatan komunitas belajar. Apakah itu termasuk modal sosial? Ya, betul. Iya. Jadi termasuk dalam modal sosial. Sebentar ini tadi waktunya sebentar 5 sampai 10 menit nih. Untuk modal sosial tadi yang pertama tadi komunitas belajar itu merupakan wadah. Jadi sebagai wadah kita untuk meningkatkan kompetensi atau skill dari dalam sekolah itu juga termasuk modal sosial. Jadi mungkin ada lagi kalau interaksi yang sehat yang baik Bu Lina bisa diulangi itu nanti tidak masuk di rekaman yang selanjutnya. Adanya interaksi yang sehat di antara warga sekolah. Contohnya tidak terjadi gap antara kelompok yang sama, karena guru itu saling menjaga komunikasi yang baik. Siswa juga begitu, warga sekolah menjaga. Terima kasih Bu, usulannya bagus sekali. Jadi memang interaksi yang sehat antar warga sekolah itu juga termasuk dalam modal sosial gitu. Jadi interaksi, kemudian kalau itu tadi dari dalam, mungkin dari dalam luar, ketika kita mengikuti PDRI, itu juga termasuk dari modal sosial. Kalau kita bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, itu juga termasuk ke dalam modal sosial. Kemudian untuk modal fisik, kalau modal fisik di sini terlihat sangat jelas sekali, yang mana itu ada gedung sekolah, kemudian sarana prasarananya, itu termasuk ke dalam modal fisik. Atau mungkin ada lagi yang mau menambahkan untuk modal fisik, kira-kira apa lagi? Modal fisik, masjid, musola, kemudian wifi itu juga termasuk modal fisik nih Bu Utami. Kemudian kita juga memiliki perpustakaan, laboratorium, itu termasuk dalam modal fisik. Kemudian untuk yang kelima itu modal lingkungan atau alam. Kira-kira aset apa yang ada di sekitar Mantri Jeron ini yang merupakan modal lingkungan atau alam? Iya, yang paling dekat adalah lapangan ya. Jadi lapangan, kemudian aksesnya kita juga di pinggir jalan, kemudian apalagi ya? Modal lingkungan alam. Kondisi, ya betul Bapak. Jadi masyarakat sekitar itu juga termasuk modal dari lingkungan atau alam. Untuk modal finansial sendiri, untuk pengembangan kita ke murid, kira-kira apa Bapak Ibu? Finansial. Iya, ini kalau bendahara paham sekali ya Bapak. Jadi bos-bosnya itu termasuk ke dalam modal dari finansial. Ada lagi? Partisipasi masyarakat. Iya betul Bapak. Jadi untuk partisipasi masyarakat dalam Yang tidak meminta. ya yang tidak mengikat dalam bos dan bosnya tadi ya Pak, tapi mendukung
dari kelancaran operasional sekolah itu juga termasuk ke dalam modal finansial. Nah, untuk yang terakhir, ini modal politik, kira-kira aset apa ini yang termasuk ke dalam modal politik? Keamanan negara. Baik, untuk keamanan negara ini wujudnya seperti apa gitu untuk asetnya? Untuk modal keamanan ini, untuk modal politik ini hubungannya erat dengan keamanan negara. Kalau negaranya itu kacau kan anak-anak belajar juga tidak bisa. Barangkali seperti itu. Mungkin contoh mudahnya di Palestina anak-anak tidak bisa belajar. Begitu Bu. Baik, Ibu. Jadi memang keamanan negara itu termasuk dalam modal politik. Mungkin dari Guru BK, dari modal politik sendiri, apakah ada ide? Kalau misalnya kita sering menjalin kerjasama dengan pihak luar, itu termasuk modal politik apa bukan? Ya, betul. Kita menjalin kerjasama dengan Koramil, kemudian kita menjalin kerjasama dengan Puskesmas, itu ada unsur politiknya ya, karena suatu kebijakan nih. Jadi itu termasuk ke dalam modal politik. Baik, untuk sampai di sini ini tadi 7 aset utama yang mana ternyata kita di SMP Negeri 13 Yogyakarta ini banyak sekali aset-aset yang ada. Kemudian kita sebagai pemimpin pembelajaran itu memang seharusnya mengelola ya. Jadi memang kita sudah mengelola nih Bapak Ibu, kita sudah mengelola sumber daya yang ada. Kemudian kita menerapkan pendekatan berbasis aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran. Kemudian pengelolaan sumber daya yang tepat itu akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Mungkin seperti itu saja untuk diseminasi pada sore hari ini. Terima kasih sekali Bapak Sudaryanto atas waktu yang sudah diberikan, Bapak Ibu guru semua yang sudah meluangkan waktu dan berdiskusi bersama. Terima kasih sekali. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya banyak salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.